Agent Superbook semuanya, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Kalian tahu nggak kenapa detektif pakai aksesoris merah putih seperti ini? Karena bulan Agustus ini kita akan merayakan apa? Ya, benar banget. Kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia kita yang tercinta. Siapa yang bangga jadi orang Indonesia? Angkat tangan. Sama kan Anda juga bangga banget. Nah, kali ini detektif dapat pertanyaan dari teman kita. Agent mau tahu apa pertanyaannya? Yuk kita lihat sama-sama. Halo anak-anak Superbook. Halo Detektif Nanda. Kenalin, nama aku Riki Aji Pangestu dari gereja GSC Alroy. Aku mau bertanya detektif. Kak, kemarin aku sudah berbohong sama temanku. Aku sudah berusaha tidak ngebohong lagi. Tapi gimana ya kak? Bawaannya selalu aja ngebohong terus. Gimana caranya ya kak? Biar aku tidak berbohong lagi. Tolong dijawab ya kak. Terima kasih. Wah, menarik banget nih. Bagaimana caranya agar agent gak bohong lagi? Gak bohong sama orang tua, sama teman kita, sama guru, atau sama siapapun. Artinya teman kita ini mau melepaskan dirinya dari keterikatan dosa. Wah, keren banget. Kalau gitu, yuk kita cari dulu cluenya. Cluenya ada di mana ya? Di bawah sebelah sini. Gak ada. Oh, ya maaf. 1, 2, 3. Kertas putih. Kertas putih. Kita cari dulu clue selanjutnya ada di mana? Di atas. Sebelah sini. Betul. 1, 2, 3. 2 loh batu. Oke, kita harus cari dulu clue yang terakhir. Clue yang terakhir adalah di mana? Pas banget. 1, 2, 3. Gambar apaan nih? Kita sudah dapat 3 clue, tapi artinya kita masih bingung. Saatnya kita untuk mencari bantuan. Ya udah, kalau gitu kita harus berangkat nih adik-adik. Kita harus segera mencari bantuan. Semuanya siap untuk berangkat? Kurang keras. Aku siap. Oke, saatnya kita berangkat. Aku mau eksperimen, tapi kalau sendiri bosen juga ya. Halo, Profesor Rena. Pas banget nih ada detektif Nanda. Ih, kebetulan banget aku mau eksperimen. Aku lagi nyari teman detektif. Wah, seru banget. Aku mau ikutan dong. Profesor mau eksperimen apa nih? Jadi kali ini aku mau bereksperimen dengan sendok dan spidol. Jadi aku punya 1 spidol hitam dan ada sendok stainless. Terus aku punya kertas HVS, terus ada wadah bening, dan di dalamnya ada air dingin. Aduh, jadi aus. Ini buat apa sih, Profesor? Jadi gini, aku mau coret sendoknya pakai spidol, terus coretannya aku masukin ke air. Cemplung gitu, nanti detektif lihat hasilnya kayak gimana. Wah, cepetan dong, aku penasaran banget. Oke, gambar apa nih detektif? Gambar gismu. Susah detektif. Gambar hati aja, hati. ya. Bentar, kita tunggu kering dulu sebentar. Nah udah, kita masukin ya, kita coba ya. Iya, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Aduh, benteran. Ih, coplok. Wah. Oh, bisa Copot dia. Nah, terus kita ini nih yang menarik nih. Gimana ya? Wah, dia berjalan ya. Berpindah dia detektif. Ih, keren banget, Profesor. Kok bisa gitu sih? Keren banget nih, lihat deh.
Agent-agent. Dia menempel kan? Tadinya ada di sini, terus dia ada di sini. Sulap ya, Sulap. Profesor. Enggak dong, kan namanya eksperimen. Tapi kertas putih, sebentar. Kenapa tuh? Tadi aku dapat clue-nya kertas putih. Jangan-jangan ini kali ya. Oh gitu. Aku tahu nih, Profesor dan agen-agen di rumah. Eksperimen ini bagian dari clue yang aku cari ternyata. Oh iya? Iya, jadi air putih ini sebenarnya kita anak-anak Tuhan. Tapi waktu kita melakukan kesalahan, misalnya kita berbohong, maka kita tulis di spidol dengan huruf B. B. Nah, terus wadah ini pas kita masukin akan jadi jelek deh karena ada si berbohong ini. Si B. Ada si B. Nah, jadi deh. Nah, makanya kita perlu kertas putih ini. Dan ini melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke dalam diri kita dan mengangkat dosa-dosa kita seperti ini. Nah, Dosa kita nih yang suka berbohong, suka nakal, suka marah-marah, semua Tuhan angkat dan akhirnya wadahnya atau diri kita jadi bersih lagi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Oh, jadi gitu. Supaya kita bisa melepas keterikatan kita dari dosa, pertama-tama kita harus datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bisa membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. wah bener banget nih Detektif Nanda. Wah, terima kasih ya Profesor karena sudah mengajak aku untuk eksperimen dan akhirnya aku jadi bisa memecahkan clue yang aku cari. Sama-sama Detektif. Itu silahkan lanjutkan eksperimennya Oke. karena aku harus mencari clue yang lain. Oke, siap. Dadah. Gambar apa ya? Aku sepertinya ingat deh. Bentar. Oh, aku harus lihat di sini nih. Mana ya? Mana sih aplikasinya? Kalian inget nggak aplikasinya yang dari Superbook itu loh? Betul, Superbook Kids Bible. Sabar, aku cek dulu. Oh iya, masih ada dong. Tapi agen-agen di rumah kalian punya nggak aplikasi Superbook Kids Bible nih? Siapa yang belum punya? Ayo, segera kalian harus download karena aplikasi ini itu keren BGP. Minta papa sama mama tolong instalin ya karena di aplikasi ini itu ada animasi Superbook, terus ada game seputar Alkitab dan ada juga profil toko Alkitab. Cepetan download ya biar kalian bisa belajar Alkitab dengan seru dan menyenangkan. Kalau gitu aku cari dulu. Dua loh batu. Langsung ketemu kan, emang keren aplikasinya. Jadi ini itu adalah kisah tentang 10 perintah Allah. Agen-agen tahu nggak sih tentang kisah ini? Kalau belum tahu, gimana kalau kita nonton sama-sama animasi berikut ini? Wah, perkemahan Gunung Pinus tanpa pohon pinus. Sudah 2 bulan kamu bawa kami keluar dari Mesir. Dan yang kami dapat hanya haus dan lapar. Gis, sekarang lakukan pemindai wajah. Adakah yang kamu kenal di kelompok itu? Menurut
Menurut kecocokan wajah, orang yang di tengah itu adalah Musa, pemimpin bangsa Israel. Bagaimana kita bisa hidup? Tidak ada makanan untuk keluarga kami. Tidak ada air dan minum. Tenang, kalian harus beriman. Bukankah Tuhan sediakan burung puyuh saat kita lapar? Tuhan telah berjanji pada saudaraku Musa. Lebih baik jadi budak. Setidaknya bangsa Mesir memberi kita makan. Ya. Ia tidak membawa kita ke sini untuk binasa. Percayalah, Tuhan akan menyediakan. Ia berkata, aku akan mengirim roti turun seperti hujan. Wow, semoga tidak hujan telur. Bisa sakit. Musa! Musa, lihat! Hujan salju ya? Zakaria, suara apa itu? Sebagian kemah sudah ditutupi serpihan ini. Berjatuhan seperti hujan semalam. Apa ini? Ya, kita coba saja. Biasanya lebih enak kalau dilumuri keju. Duh, jangan dikasih ide gila, Joy. Makanan apa ini? Namanya mana. Seperti yang Tuhan sudah janjikan. Roti cukup untuk semua. Ya, sekarang kita bisa makan. Zakaria, kumpulkan mana ini. Lalu beritakan pada semua kemah untuk mengumpulkannya sendiri. Tetapi tidak boleh lebih dari kebutuhan sehari. Karena begitulah perintah Allah. Kita akan bantu. Luar biasa. Dari suku mana dia? Musa, kenapa Allah hanya bicara padamu? Ia juga Allah kami. Kami mau melihatnya. Bagaimana kami tahu kamu mendoakan segala kebutuhan kami? Percuma roti itu kalau kami mati kehausan. Belajarlah untuk percaya. Kita akan segera tiba di Gunung Sinai. Di sana aku akan minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita yakin Musa memang mengetahui tempatnya? Sepertinya hanya mutar-mutar saja. Jangan mendekati gunung itu atau menyentuhnya ketika ia ada di sana. Di mana-mana selalu saja ada aturan. Duh, apa tadi aturannya? Jangan dekati gunung dan jangan menginjak tanah. Sebentar, bukan itu. Apa yang terjadi? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengarkan, Allah telah memberikan ketetapannya. Musa, bicaralah pada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami akan mati. Dengan darah dari korban ini, aku kuduskan altar yang kubangun atas perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, atau hambanya, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Cepat, turunlah dari gunung ini. Umatmu yang kamu bawa dari tanah Mesir sedang merusak diri mereka. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan membinasakan mereka. Lalu aku akan menjadikanmu, Musa, bangsa yang besar. Wah. Kisah Alkitab ini itu emang keren banget. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-17 menceritakan bahwa Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa di gunung apa? Sinai, betul. Perintah-perintah ini ditulis oleh Tuhan sendiri pada 2 loh batu. Nah, agent-agent, 10 perintah Allah ini mengajarkan kita untuk hidup dengan cinta, penghormatan, dan juga kejujuran. Dengan mengikuti 10 perintah Tuhan, maka kita akan membentuk hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita, serta hidup dalam harmoni dengan orang lain. Oh, itu maksudnya. Jadi, salah satu cara supaya kita menjadi anak Tuhan yang bisa merdeka dari dosa adalah dengan menjadi anak yang taat pada perintah Tuhan. Taatnya bukan karena terpaksa ya, tapi ketaatan yang didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, dan cinta kita kepada firman Tuhan. Karena dengan taat melakukan firman Tuhan, maka hidup kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga kita bisa terbebas dari keterikatan akan dosa. Termasuk tadi tuh kebohongan seperti yang dialami teman kita. Oke deh, kalau gitu clue kedua sudah ketemu. Saatnya kita mencari clue yang terakhir. Semuanya siap? Siap. Ayo kita let's go. Halo Gismo, kamu lagi ngapain? Ada detektif Nanda. Hari ini aku tiba-tiba teringat dengan Profesor Quantum. Profesor Quantum sangat berjasa pada Gizmo. Dia yang menciptakan Gizmo dan banyak mengarahkan Gizmo agar menjadi robot yang bermanfaat dan menolong banyak orang. Wah, gitu ya. Bener banget sih Gizmo. Aku ngerasain loh bahwa Gizmo itu sangat membantu aku dan izin-izin yang ada di rumah. Gizmo adalah robot yang hebat. Gizmo jadi malu. Lucu banget sih Gizmo. Lihat tuh, muka kamu jadi tambah merah. Iya Gizmo, kan tadi katanya kamu robot yang suka membantu orang. Kamu bisa bantu aku lagi nggak? Iya, Gizmo robot hebat dan baik hati, siap membantu detektif Nanda. Keren. Jadi gini loh Gizmo, aku tuh dapat clue gambarnya ini. Maksudnya apa ya? Aku kurang mengerti nih. Oh, aku tahu. Menurut mesin pencarianku, gambar ini adalah parental advisory atau bimbingan orang tua. Label ini merupakan peringatan akan sebuah konten atau tayangan di mana dibutuhkan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa bagi anak yang ingin menyaksikannya. Jika agen-agen mau menyaksikan sebuah video atau konten dan melihat gambar ini, agen-agen harus memastikan kepada orang tua kalian apakah boleh menonton video tersebut atau tidak ya. Oh gitu, kita kan membutuhkan bimbingan dari orang tua kita setiap hari. Hubungannya dengan pertanyaan teman kita tadi apa ya?
Sebelumnya kan kita udah dapet tuh jawaban pertama dan kedua. Kalau kita ingin lepas dari keterikatan dosa, maka kita harus datang sama Tuhan dan melakukan firman-Nya. Setelah itu, untuk bisa lepas dari keterikatan dosa, berarti seperti kata Gismo tadi, kita memerlukan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa dong. Bisa jadi guru sekolah minggu atau pembimbing rohani kita. Supaya saat kita jatuh lagi ke dalam dosa, mereka dapat menuntun dan membimbing kita agar tidak melakukan perbuatan yang salah lagi, atau kita tidak terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama. Terima kasih Gismo sudah bantu aku. Sama-sama detektif. Habis ini detektif Nanda mau kemana? Aku sih sekarang mau ke rumahnya Kak Heavy karena semua cluenya sudah ketemu. Baiklah, hati-hati di jalannya detektif. Terima kasih Gisno, dadah! Juan, besok kamu sekolah. Sesuai perjanjian kamu, cuma boleh main HP sampai jam 9 ya. Iya, Ma. Sudah jam 11, Juan. Sini handphonenya. Ah, Ma, kenapa sih kayak gitu? Aku nggak suka tahu diatur-atur. Dari awal, Mama sudah beritahu kamu supaya hidup kamu tuh lebih disiplin, tidak ketergantungan dengan HP, dan juga tidurmu lebih bagus. Apa sih susahnya dengerin orang tua? Itu juga demi kebaikan kamu, Juan. Oke, jadi Bapak mau ngelanjutin pelajaran matematika minggu yang lalu ya. Jadi Bapak mau ngebahas saat ini tentang yang namanya matematika variabel ya. Itu siapa yang tidur? Juan! Hoi! Hoi! Juan! Ini kelas buat belajar ya. Kalau mau tidur di luar sana. Paham nggak? Oke, Bapak lanjut lagi. Ini contoh kasus matematika variabel ini kayak begini nih. Brandi, kamu udah kerja yang mana? Coba lihat. Kalau nggak, ini nih contohnya begini. Lihat dulu yang itu. Halaman berapa? Nah, kalau misalkan ada kasus kayak gini, contoh kalkulasinya bagaimana? Ada yang tahu? Juan! Tadi tidur, sekarang gangguin temen. Mau belajar apa kagak? Saya cuma nanya, Pak. Nanya sambil ketawa-ketawa, kan tadi Bapak sudah kasih tahu. Kamunya nggak mau tahu. Gimana sih? Kamu Bapak hukum ya. Pulang nanti, pulang jangan langsung pulang. Tuh, halaman dibersihin dulu, ya. Bapak nggak mau lihat kamu langsung pulang. Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian. Supaya kamu tahu tingkah laku kamu salah atau betul. Ya, Bapak lanjutkan lagi. Jadi kalau misalkan nanti ada kasus kayak begini, itu yang dihitung adalah yang bagian ini dulu. Wih, keren banget Juan. Wih, keren kamu rajin kayak gini. Seneng deh kan Anda liatnya. Rajin gimana, Kak? Ini aku lagi dihukum sama guru aku. Wah, karena apa? Nggak tahu, katanya sih aku disuruh benerin perbuatan aku. Emang kamu ngapain? Kemarin kan aku tidurnya kemalaman, Kak. Jadinya aku di kelas ngantuk. Bangun-bangun aku diomelin Pak Guru. Ya udah, daripada aku ngantuk lagi mending aku ngobrol deh sama temen aku. Malah juga diomelin lagi. Tapi kamu tahu nggak kalau perbuatan kamu itu salah? Tapi Kak, aku tuh bosen, ngantuk. Udah, Juan, kita duduk dulu ya. Karena mau kasih tahu kamu sesuatu. Juan, tahu nggak ya, waktu Kananda kecil seumuran kamu, Kananda juga nggak suka diatur-atur. Pengennya hidup bebas banget.
emang enak sih kita bisa melakukan apa yang kita suka. Tapi semuanya itu belum tentu membawa kita ke dalam kebaikan. Bahkan bisa jadi membawa kita ke dalam jurang, tahu. Peraturan itu dibuat supaya kita bisa menjadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab. Terus sebagai anak Tuhan juga kita udah dikasih perintah sama Tuhan. Udah ada peraturan dari Tuhan, ada di Alkitab. Nah, semua itu Tuhan berikan supaya kita menjadi anak yang lebih baik. Dan semua yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Terus aku harus kayak gimana, Kak, biar bisa melakukan hal perintah Tuhan? Yang pasti ya, hal yang paling utama itu kamu harus menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu udah benar-benar menerima Tuhan Yesus, pusat hidup kamu adalah Tuhan. Jadi kamu pasti akan selalu ingin menyenangkan Tuhan dengan melakukan perintahnya. Nah, untuk kebiasaan-kebiasaan buruk kamu nih yang sebelum-sebelumnya kan pasti susah tuh diubahnya ya. Caranya adalah kamu minta pertolongan dari Tuhan. Pasti Tuhan yang akan kasih kamu kekuatan supaya bisa melawan semua kebiasaan buruk itu. Terima kasih ya, Kak. Jadi selama ini aku melakukan banyak hal tapi itu semua tidak benar. Jadi mulai hari ini aku mau berubah, Kak. Nanti aku mau minta maaf sama mamaku dan juga Pak Guru, Kak. Oke deh kalau gitu. Ya, Kak. Aku pergi dulu ya, Kak. Oke. Aku juga mau pulang deh kalau gitu. Ya. Maafin Juan ya kemarin. Juan udah gak mau dengerin kata-kata Bapak. Dan Juan malah ngebantah. Jadi mulai saat ini Juan belajar supaya Juan taat. Supaya Juan bisa mendengarkan kata-kata Bapak. Kamu tahu kenapa Bapak menghukum kamu tadi? Sudah, Pak, saya sudah tahu. Maksud Bapak itu supaya Bapak bisa ngasih tahu saya kalau saya itu bisa belajar taat, belajar disiplin. Ya udah. Kalau memang kamu sudah paham, sudah tahu, nggak apa-apa. Bapak seneng. Ya mudah-mudahan sih kamu ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Ya, paham? Ya udah, ini kan jamnya istirahat. Kamu main dulu sana sama teman-teman kamu. Ya? Yuk. Hai Kak Hevi. Halo Kak Nanda. Kalau datang itu harus bilang, sapa dulu. Permisi Kak Hevi. Begitu supaya orang juga kaget. Kan itu lagi ngetem gitar. Permisi. Iya Kak Nanda. Sumringah banget Iya Kak Nanda dong. hari ini. Ada apa ini? Kak Hevi. Iya. Jadi aku tadi sama Agent Superbook kita belajar nih bagaimana caranya kita bisa merdeka dari dosa. Oh gitu ya, merdeka. Betul. Oke. Wah seru juga tuh ya Kak Nanda ya. Caranya gimana ya Detektif Nanda ya? Nah, jadi untuk kita bisa merdeka dari dosa, kita itu mesti datang kepada Tuhan dan meminta maaf atas segala kesalahan kita. Dan juga kita minta maaf tuh atas segala keburukan kita. Nah, terus sebagai anak Tuhan, kita harus taat sama perintah Tuhan. Terus apalagi ya? Aduh aku lupa. TikTok ya. Aku ingat. Nah, yang ketiga itu adalah kita belajar mengenai pentingnya sebagai anak-anak itu untuk mendapatkan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa seperti guru sekolah minggu dan pembimbing rohani. Betul sekali. Gitu. Karena nanti mereka yang akan mengarahkan kita, mengingatkan kita supaya kita bisa terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini adik-adik yang ada di rumah itu harus catat baik-baik nih. Supaya kita bisa merdeka atas segala dosa kita. Betul sekali. Luar biasa sekali. Pokoknya Detektif Nanda sama agent-agent yang ada di rumah juga pokoknya kasih jempol nih. Keren-keren. Nah, Kak Happy punya ayat yang cocok dengan pelajaran hari ini Kak Nanda. Wah, apa tuh Kak Happy? Yaitu di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke. Keren banget.
Pokoknya Kak Nanda harus aminkan firman Tuhan ini. Amin. Nah, terus Kak Happy juga punya satu lagu nih pas buat agent-agent yang ada di rumah nih. Sama-sama bernyanyi boleh nggak? Boleh dong. Boleh, oke. Mari kita bernyanyi, kita katakan bohong, 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 itu dosa. Oke. Senang nggak adik-adik semua di rumah? Senang. Oke, yuk sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama Kak Nanda dan juga Kak Happy. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Dari awal. Oke Kak Nanda. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi, anak Tuhan tak boleh bohong. Lagunya keren ya Kak Happy. Keren banget karena kita diajarkan untuk tak boleh bohong karena itu dosa. Begitu. Terima kasih Kak Happy untuk Terima lagunya. kasih juga Kak Nanda. Terima kasih juga agent-agent sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Kita juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Wow. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Nanda buat informasinya dan juga buat adik-adik yang ada di rumah nih. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media kita ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Betul. Bagikan kepada teman-teman supaya banyak juga teman-teman yang belajar bersama-sama melalui Superbook Indonesia. Oke, misi kita hari ini selesai. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirim video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau begitu, Detektif Nanda pamit. Dan Kak Happy juga pamit. Sampai berjumpa di petualangan minggu depan. Dadah! Dadah! God bless you! Bye-bye!